Iran, please stop. We lose, you win. Please stop. 3, 2, 1. Please, Iran, forgive us. Please, stop the destruction, please. Please leave me alone. Israel is the only country for us. Sir, can you tell us what happened here? Ribuan warga Israel dilaporkan kabur ke Mesir setelah Iran meluncurkan rudal canggih Khaybar Shekan ke wilayah Israel. Serangan ini memicu gelombang kepanikan massal dengan lebih dari 9.000 warga melintasi perbatasan dalam kondisi darurat. Tekanan psikologis meningkat tajam, panggilan ke pusat trauma melonjak hingga 350%. Banyak warga mengalami serangan panik, gemetar, bahkan takut keluar rumah. Militer Israel mengakui akurasi rudal Iran kini meningkat 3 kali lipat. Ketakutan makin meluas dan publik Israel mulai mempertanyakan kemampuan pemerintah melindungi mereka dari ancaman yang terus berkembang. The ocean is endless, but so is my commitment. I serve with honor. USA family, follow my page and stay with me. My grandmother left this world, and I'm saying goodbye through falling snow. But she raised me to be strong, and I stand here protecting America and her honor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Shuha. Ya batil, shuha. American people, we just spent 10 hours clearing this building room by room. I give my youth for your freedom! Wait, American people! My screen is shattered! I can't even see my daughter's face anymore! I'm losing my mind out here. I don't know what to say anymore. I can only tough it out. I miss home so much. I have to be okay. I absolutely have to be okay. Situasi di Timur Tengah telah mencapai titik didih yang paling mengkhawatirkan dalam sejarah modern. Meski sebelumnya mendapatkan sejumlah ancaman yang datang bertubi-tubi dari para petinggi Amerika Serikat, namun secara mengejutkan, Iran justru tak gentar sama sekali. Alih-alih melunak atau mencari jalan kompromi, mereka justru tampil lebih brutal dengan mengerahkan segala kekuatan militernya. Iran mulai menggunakan sejumlah misil-misil terbaiknya yang selama ini dirahasiakan untuk menghancurkan dan meratakan kota-kota di Israel, menciptakan pemandangan kehancuran yang sulit dibayangkan sebelumnya. Perkembangan paling mutakhir yang mengguncang dunia terjadi tepatnya pada tanggal 4 Maret 2026. Di hari yang kelam itu, Iran melancarkan serangan udara masif ke jantung pertahanan Israel. Mereka menyerang Tel Aviv sepanjang siang dan malam dengan menggunakan rudal hypersonik Fatah 1 dan Fatah 2. Senjata berkecepatan tinggi ini membuat sebuah ledakan yang begitu dahsyat yang getarannya dirasakan hingga radius yang sangat jauh. Bahkan sejumlah militer Israel dilaporkan terlihat tertekan sembari menangis saat rudal-rudal Iran menghujani wilayah mereka. Tidak hanya berhenti di Tel Aviv, sebelumnya Iran juga telah mengincar titik-titik vital lainnya. Mereka menghancurkan pelabuhan Haifa dengan rudal Fatah Khaybar. Dampaknya bisa kita lihat sendiri dalam berbagai dokumentasi visual betapa dahsyatnya ledakan tersebut hingga melumpuhkan infrastruktur maritim paling penting di wilayah itu. Lebih lanjut, narasi yang muncul dari pihak otoritas seringkali berbeda dengan realitas di lapangan. Meski pemerintah Israel secara resmi menyebut bahwa hanya ada sedikit korban jiwa atas serangan yang dilakukan oleh Iran dalam 4 hari terakhir, namun mata dunia tidak bisa dibohongi. Kita bisa lihat sendiri pemandangan nyata saat kota-kota di Israel hancur berkeping-keping dan hampir rata dengan tanah. Kehancuran ini bukan sekedar kerusakan fisik, melainkan keruntuhan mental. Bahkan saking dahsyatnya gempuran yang terjadi, sejumlah militer Israel yang terlatih
pelatih pun terlihat menangis ketakutan ketika rudal-rudal Iran menghujani wilayah mereka tanpa jeda. Jelas sekali bahwa apa yang dilakukan Iran kepada Israel kali ini benar-benar seperti memberikan tamparan keras yang dirasakan siang dan malam. Hal ini bukan lagi sekedar gertakan politik, karena Iran terus menggempur wilayah Israel selama 24 jam non-stop tanpa memberikan kesempatan bagi lawan untuk bernafas atau melakukan pemulihan. Saat ini, mata dunia benar-benar tertuju ke Timur Tengah dengan napas tertahan. Kita menyadari bahwa kita bukan lagi sekedar membaca sejarah di buku-buku sekolah. Sebaliknya, kita sedang menyaksikannya terjadi secara langsung di depan mata kita melalui layar-layar digital. Another one, and another. Look at that. The whole wave of them, the whole skyline. Kali ini Iran sudah benar-benar tak beri ampun dan ingin membinasakan Amerika dan Israel. Di mana setelah Amerika dan Israel serang Iran dan sampai menewaskan pemimpin tertinggi Iran, yaitu Ayatollah Ali Khamenei, dan menewaskan sekitar 600 warga Iran. Iran tak tinggal diam dan langsung serang markas militer terbesar Amerika yang berada di Timur Tengah, di mana serangan balasan Iran ke Amerika tersebut berhasil menghancurkan markas militer Amerika yang berada di Manama, Bahrain. Dan 3 armada laut terbesar Amerika, yaitu US Navy Fifth Fleet, harus hancur karena serangan rudal terbesar Iran. Bahkan serangan balasan Iran tersebut berhasil menewaskan 7 jenderal bintang 4 dan 300 tentara Amerika. Tak hanya itu, Komandan Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, yaitu Laksamana Brad Cooper, mengaku ketakutan karena rudal hancurkan markas militer Amerika dan 3 armada laut Amerika. Bahkan yang membuat Komandan Komando AS itu ketakutan saat pemimpin tertinggi sementara Iran, yaitu Ayatollah Ali Reza Arafi, berjanji akan menghancurkan Amerika dan bersumpah akan habisi kepala Trump dengan rudal terbesar Iran. No fucking way! No, baby! No! Are we dangerous here? Yeah, we're dangerous. Oh my god! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming! Wow! Wow! I think we are dangerous. Let's go! I think we are dangerous. Donald Trump mengajak Iran duduk bareng dan menyelesaikan konflik dengan kepala dingin. Namun Iran tidak bisa dibujuk lagi karena sudah terlalu marah. Iran menyimpulkan bahwa satu-satunya jalan menghentikan kejahatan Amerika Israel adalah dengan menghabisi Donald Trump tanpa ampun. Trump mungkin lebih menyesali serangannya ke Iran dibanding kasusnya dalam Epstein File. Kebanyakan analis geopolitik menilai Trump telah dijebak oleh Israel untuk masuk ke dalam perang yang ia sendiri tak paham seberapa tangguh lawannya. Lebih ironisnya, perang ini justru akan membawa kiamat bagi rakyat Amerika. Iran memiliki persediaan minyak yang melimpah untuk melanjutkan perang jauh lebih lama daripada Amerika dan Israel. Selain itu, strategi pertahanan mereka dibangun atas pembuatan rudal dan drone dalam negeri yang lebih murah. Meski di awal serangan Trump sesumbar sanggup berperang selama 4 atau 5 minggu, tapi realita di lapangan seketika menampar wajahnya. Persediaan Amerika dan Israel habis lebih cepat akibat serangan Iran yang di luar prediksi. Trump bahkan telah menggelar rapat darurat dengan kontraktor pertahanan Amerika untuk segera mempercepat produksi karena situasi Pentagon tengah tertekan. Sayangnya, langkah itu justru berpotensi jadi blunder yang lebih berbahaya dari perang itu sendiri. Serangkaian ledakan hebat dilaporkan mengguncang wilayah utara hingga jantung metropolitan Tel Aviv, sesaat setelah militer Iran menyatakan akan menggempur habis-habisan wilayah Israel dan pangkalan-pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Melansir laporan Haaretz, rentetan ledakan keras terdengar membelah langit utara Israel. Otoritas resmi Israel mengonfirmasi penyebab pasti rentetan ledakan di wilayah utara tersebut disebabkan oleh beberapa rudal Iran yang berhasil menembus sistem pertahanan Iron Dome yang sudah kewalahan menahan gempuran ratusan rudal balistik yang diluncurkan Tehran.
Sementara itu, kondisi jauh lebih mencekam dilaporkan terjadi di Holon, kota di distrik tengah yang merupakan bagian dari wilayah metropolitan Tel Aviv. Sebuah ledakan hebat mengguncang kawasan pemukiman tersebut yang diduga berasal dari hantaman langsung rudal balistik Iran yang gagal diintersepsi di udara. Dampak ledakan di Holon terekam jelas dalam sejumlah video yang beredar luas. Asap hitam pekat membubung tinggi setelah sebuah area parkir yang berisi sejumlah armada bus terbakar hebat, bunyi ketengan Haaretz. Media yang berbasis di Tel Aviv itu juga menyebutkan bahwa hantaman tersebut memicu kebakaran besar yang sulit dikendalikan. Menurut para analis militer yang beredar di berbagai forum pertahanan internasional, Iran tampaknya menggunakan strategi saturasi. Iran membanjiri sistem pertahanan lawan dengan jumlah proyektil yang jauh melebihi kapasitas intersepsinya. Yang membuat situasi ini semakin mencekam, rudal-rudal yang digunakan Iran kali ini dilaporkan biasa. Kabar beredar menyebutkan mengenai Emad dan Ghadr, dua jenis rudal yang memiliki kemampuan manuver di fase terminal. Artinya, rudal ini bisa mengubah arah di detik-detik terakhir sebelum menghantam target, membuat sistem intersepsi jauh lebih sulit untuk menembak jatuhnya. Maka tidak heran jika rudal-rudal Iran mampu menjangkau kawasan yang selama ini dianggap aman dan terlindungi. Dan inilah yang paling memilukan, korban sipil berjatuhan. Padahal mereka tidak pernah meminta untuk menjadi bagian dari konflik ini. Dan perlu diketahui, informasi mengenai jumlah korban masih simpang siur. Berbagai pihak memberikan angka yang berbeda-beda. Israel cenderung menutup rapat informasi untuk alasan keamanan nasional, sementara media-media yang berafiliasi dengan Iran mengklaim keberhasilan besar dengan narasi bahwa serangan Iran berhasil menjadi neraka dadakan. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB dilaporkan mengeluarkan seruan putus asa untuk gencatan senjata segera. Tapi seruan itu bagaikan teriakan di tengah badai, tidak ada yang mendengar. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah posisi yang diambil oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Rusia dilaporkan secara diam-diam menyalurkan intelijen dan dukungan logistik kepada Iran. Sementara China, meski lebih berhati-hati dalam pernyataan publiknya, dilaporkan juga memberikan dukungan diplomatik yang signifikan kepada Iran. Beijing memang memiliki kepentingan besar dalam minyak Iran dan jalur perdagangan di Timur Tengah. Konflik yang melemahkan pengaruh Amerika di kawasan tersebut sejalan dengan ambisi geopolitik jangka panjang China. Di sisi lain, negara-negara NATO dilaporkan dalam kondisi siaga. Inggris dan Prancis telah menyatakan dukungan penuh kepada Israel dan Amerika. Aset militer Eropa di kawasan tersebut dilaporkan dalam kondisi siap tempur. Jerman, meski lebih terukur dalam responsnya, juga menegaskan solidaritasnya dengan Israel. Dan di tengah semua ini, negara-negara Arab berada dalam posisi yang sangat sulit. Arab Saudi, UEA, dan Bahrain yang baru saja menormalisasi hubungan dengan Israel melalui perjanjian Abraham, kini menghadapi tekanan besar setelah rudal-rudal Iran juga menyasar wilayah mereka. Menyikapi serangan Iran yang membabi buta ini, Emir Dubai, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, mengungkapkan kejutan terbesar dalam perang Amerika-Israel-Iran adalah langkah Teheran yang menyerang sejumlah negara Arab, termasuk Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar, dan United Arab Emirates. Menurutnya, serangan itu memaksa negara-negara tersebut terlibat dalam konflik yang semula ingin mereka hindari. Ia menambahkan, para pemimpin kawasan yang dikenalnya sebagai sosok tangguh dan cerdas, kini tersulut kemarahan setelah Iran menyerang lokasi sipil seperti hotel dan apartemen. Iran betul-betul mengamuk. Janji setia sementara ditunaikan. Seperti janji mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei bahwa jika Iran diserang, perang regional berkobar. Dan benar, sejak menit pertama serangan balasan, di tengah ibadah puasa, Iran semakin tidak terbendung. Memasuki hari ketiga perang, semua pangkalan militer Amerika Serikat dibombardir di 10 negara sekaligus. Hanya ada satu negara yang pernah melakukan ini, Iran. Dan hasilnya bukan sekadar klaim.
Citra satelit telah memperlihatkan bahwa sebagian besar pangkalan Amerika Serikat hancur.